Belanda telah menjajah Indonesia sekian tahun lamanya. Semua orang tahu hal tersebut. Maka, tak mungkin jika bangsa tersebut tidak memiliki peninggalan di Indonesia. Nah, salah satu peninggalan Belanda yang akan kita bahas kali ini ialah Museum Mandala Bakti. Museum ini terletak di Jalan Sugiya Pranata nomor 1, tepat berhadapan dengan Monumen Tugu Muda, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Dahulu, bangunan museum ini dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Ikura dari firma Oyman dan Van Leeuwen yang pada awalnya digunakan untuk Raad van Justitie atau sebagai pengadilan tinggi bagi golongan rakyat Eropa di Semarang. Bangunan ini diperkirakan dibangun sekitar tahun 1930. Namun, pada sekitar tahun 1950-an, bangunan ini digunakan oleh Kodam 4 Diponegoro sebagai markas besar Komando Wilayah Pertahanan II. Akhirnya, tanggal 1 Maret 1985, bangunan ini diresmikan oleh Mayor Jenderal Sugiyarto dan digunakan untuk museum yang menyimpan banyak koleksi. Kepengurusan dalam manajemen museum dijalankan oleh pihak militer Kodam 4 Diponegoro dan juga PNS dari kalangan sipil. Perlu diketahui, isi dari bangunan peninggalan Belanda ini berisi berbagai senjata yang digunakan oleh para pahlawan saat menghadapi peperangan, mulai dari senjata tradisional hingga modern yang dipajang dengan rapi di dalam etalase. Selain senjata, benda lainnya seperti seragam yang digunakan oleh para TNI saat peperangan, kendaraan perang, data, dokumentasi perjuangan TNI, dan foto-foto pahlawan Indonesia, hingga mereka juga menyewakan kostum. Sebenarnya, dulu ada teater atau bioskop yang digunakan untuk dipertontonkan kepada masyarakat. Namun, karena minat masyarakat yang menurun, teater atau bioskop tersebut akhirnya tidak pernah dipakai lagi. Yang menjadi sorotan utamanya adalah bagian dinding museum. Dinding museum ini penuh dengan lukisan yang memperlihatkan alur dari Pangeran Diponegoro lahir hingga Perang Diponegoro yang pernah terjadi sekitar tahun 1825 hingga 1830. Selain itu, museum ini juga memuat ruangan G30S hingga perpustakaan. Lukisan-lukisan Diponegoro tersebut ada sebagai bentuk penghormatan kepada Pangeran Diponegoro yang dianggap telah menjadi panutan bagi para pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Yang terakhir, benda-benda yang ada telah diurutkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Sekian dari kami, dan semoga keberadaan serta eksistensi museum ini dapat menjadi sumber belajar banyak peserta didik. Sampai jumpa.